Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rusdianto dari absen 20. Saya Tiara Angelina Putri dari absen 22. Saya Safira Yulia dari absen 21. Saya Jandira Murni dari absen 23. Apa sih tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, serta melanggar hukum yang berlaku. Nah, terdapat 5 definisi tentang pidana korupsi. Yang pertama yaitu definisi umum, di mana korupsi adalah tindakan curang seorang pejabat untuk memperkaya diri sendiri, yang merugikan negara dan masyarakat. Definisi UUD nomor 20 tahun 2001, menurut Undang-Undang Korupsi ini adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri atau orang lain dengan cara merugikan keuangan negara. Dan definisi Kamus korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Definisi kriminologi, di mana korupsi adalah tindakan rahasia yang melibatkan pertukaran keuntungan antara beberapa orang, seringkali dengan dalih-dalih hukum. Nah, definisi konteks sosial. Menurut definisi konteks sosial, korupsi ini adalah pengkhianatan kepercayaan masyarakat oleh pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Ini saya akan menjelaskan tentang 7 tipologi yang disampaikan oleh dosen Alatas. Yang pertama adalah korupsi transaktif. Korupsi transaktif adalah korupsi yang melibatkan kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan juga penerima demi keuntungan keduanya, dan dengan aktif diusahakan keuntungan ini oleh kedua pihak tersebut. Biasanya korupsi jenis ini melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dengan pemerintah. Yang kedua adalah korupsi ekstorsif, di mana korupsi ekstorsif ini dapat diartikan sebagai korupsi yang memeras. Korupsi ekstorsif adalah jenis korupsi di mana pemberi dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga adalah korupsi investif. Korupsi investif adalah jenis korupsi yang berupa pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung akan adanya keuntungan tertentu. Setelah keuntungan yang dibayangkan akan didapat di masa yang akan datang, akan menimbulkan korupsi tersebut. Yang keempat adalah korupsi nepotistik. Korupsi nepotistik disebut juga korupsi kekerabatan, di mana korupsi nepotistik adalah korupsi yang terjadi karena penunjukan yang tidak sah kepada teman, sanak saudara, ataupun kerabat untuk memegang jabatan dalam pemerintahan ataupun pemberian perlakuan khusus seperti pemberian proyek, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah korupsi defensif. Korupsi defensif adalah perilaku korupsi korban pemerasan. Korupsi jenis ini dilakukan untuk mempertahankan diri. Dalam kasus korupsi defensif, pemberi dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian yang mengancam dirinya. Korupsi jenis ini biasanya melatar belakangi oleh ancaman, teror, dan juga lain-lain. Pemberian barang ataupun jasa kepada pelaku pemerasan menjadi pembenaran bagi korban untuk melakukan korupsi. Yang keenam merupakan korupsi otogenik. Korupsi otogenik adalah korupsi yang dilakukan seorang diri, di mana korupsi jenis ini tidak melibatkan orang lain karena pelakunya hanya seorang saja. Korupsi otogenik terjadi ketika seseorang memiliki keuntungan karena mempunyai informasi sebagai orang dalam. Dengan sengaja, ia memberi informasi kepada pihak luar tentang suatu hal yang seharusnya dirahasiakan demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang terakhir adalah korupsi suportif, di mana korupsi suportif ini merupakan korupsi yang dilakukan untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang ataupun imbalan dalam bentuk lain. Korupsi suportif sering juga disebut korupsi dukungan. Korupsi ini biasanya lebih sulit diungkapkan karena pelakunya berkelompok dan tidak sendiri, sehingga mereka dapat saling menutupi tindak korupsinya tersebut. Itulah merupakan 7 tipologi yang disampaikan oleh dosen Alatas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia memiliki banyak dampak negatif yang merugikan berbagai aspek
Oke, sekarang kita masuk kepada faktor penyebab dan strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada faktor penyebab, yaitu disebabkan oleh dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama ada internal. Yang pertama ada aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus manusia dan moral kurang kuat dan gaya hidup yang kurang konsumtif. Yang kedua ada aspek sosial, meliputi adanya dorongan atau susukan dari keluarga dan lingkungan yang memberikan dorongan untuk menyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, lalu yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama dimulai dari sikap masyarakat. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa dirinya terlibat korupsi, korban utama korupsi, dan kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Yang kedua, ada aspek ekonomi, merupakan kondisi yang terjadi akibat pendapatan yang dirasa kurang mencukupi. Nah, yang ketiga, ada aspek politis, dapat dipahami dengan sebagai keinginan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang keempat, ada aspek organisasi, bisa dilihat dari kurangnya adanya sikap keteladanan kepemimpinan. Lalu, kita sekarang masuk ke strategi memberantas korupsi. Terdapat 3 sula dalam memberantas korupsi. Yang pertama, ada sula penindakan. Nah, di sula penindakan ini adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadiri saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan, laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Yang kedua, ada sula pencegahan. Di sula pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Di antaranya, perbaikan yang bisa dilakukan misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan serta transparansi penyelenggaraan negara. Yang terakhir ada sula pendidikan. Di sula pendidikan ini digalakkan kampanye dan edukasi untuk menyampaikan dan pemahaman tentang tindak pidana korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan anti korupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga menengah. Salah satu pembentukan dengan berbagai permainan atau tontonan yang bertemakan integritas. Jadi kesimpulannya adalah tindak pidana korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang merupakan kepentingan umum dan juga negara. Korupsi meliputi suap, pemerasan, gratifikasi, dan juga penyalahgunaan wewenang. Dampaknya mencakup kerugian ekonomi, merusak integritas institusi, dan menghambat pembangunan sosial ekonomi. Pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi, serta kesadaran kolektif tentang pentingnya akuntabilitas dan juga etika dalam pemerintahan dan juga bisnis. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan sosial yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.